Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, Will of D itu merupakan singkatan dari beragam makna tiap orangnya. Ada yang bilang itu adalah penyebutan dari Will of Desire. Ini juga merujuk pada pesan yang sempat dikatakan seseorang di chapter 1069 kala itu ya, ketika buah iblis ini memiliki koneksi atau hasrat keinginan seseorang di masa lalu untuk masa depan. Kehendak D ini memang dimiliki oleh beragam bajak laut, angkatan laut di dunia One Piece itu sendiri. Dengan karakteristik mereka yang identik sangatlah kuat itu, menyukai kebebasan dan mengejar impian apapun konsekuensinya. Istilah Will of D semakin menarik lagi dalam dunia baru sekarang. Nah, ini semakin berhubungan pula pada One Piece chapter 1117 itu dari pernyataan Vegapunk tentang para orang-orang yang menyandang nama D di tengahnya. Guru saya begitu marah mendengarkan itu, benar-benar marah malahan, karena itu mungkin adalah hal yang tabu untuk diketahui khalayak publik. Sayangnya nih, Vegapunk gagal menyampaikan inti akhir di ceritanya kemarin tentang Will of D ini, teman-teman. Namun dari beragam gambar yang sudah ada, memang telah ada beragam takdir nih bagi mereka para penyandang nama inisial D tersebut. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Nah gini teman-teman, api kehidupan para pewaris kehendak D menyala terang akhir-akhir ini semenjak Vegapunk mendeklarasikan beberapa hal kebenaran dunia ini, baik tentang kerajaan kuno, Joy Boy dan juga sejarah lama itu. Hingga di akhir deklarasi kemarin pada chapter sebelumnya, Vegapunk mengatakan kurang lebih seperti ini. Aku sadar kalau dalam hal ini aku hanya mengatakan sesuatu yang belum jelas, tetapi aku tidak bisa menambahkan apapun selain spekulasi yang aku punya. Tetapi aku punya satu pesan terakhir yang ingin aku sampaikan. Ini pesan untuk kalian yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Kalian yang memiliki huruf D di nama kalian itu. Terkutuk kau Vegapunk. Lihatlah itu nih, belum selesai Vegapunk mendeklarasikan Gorosei itu benar-benar ngamuk dan marah nih, hingga robot kuno itu berhasil dijatuhkan dan siaran langsung itu langsung lenyap pula. Tetapi ada satu fakta menarik dalam detail ceritanya telah disampaikan bahwa orang-orang penyandang nama di dalam panel ini semakin seru lagi. Monkey D. Dragon, Podcast D. Ace, Monkey D. Luffy melalui Sabu itu, Monkey D. Garp melalui Kobe, Marshall D. Teach hingga Trafalgar D. Waterloo melalui Bebo. Well, apa yang mereka dengarkan? Nah, kita tahu bahwa di ending itu telah tertuliskan perkataan Mo. Ini bisa menjadi awal dari kata yang tidak kita ketahui atau bagian dari katanya juga ya. Pesan Vegapunk tentang mereka para kehendak ini belum berhasil disampaikan, tetapi menimbulkan beragam spekulasi. Sejauh ini sepertinya para klan D itu memang saling berhubungan satu sama lain nih. Jika tidak karena darah keturunan di masa lalu, yang mungkin juga karena takdir. Salah satu momen yang kita ingat dalam art pasca perang besar Marineford, salah satu Gorosei itu mengatakan bahwa arti D berarti bahaya atau ancaman ya. Namun setelah art time skip Law sendiri pernah mengatakan pula kehendak D. Sekali lagi ketika ia ditanya oleh Doflamingo mengapa ia memilih begitu banyak keyakinan terhadap Luffy, itu semuanya merujuk pada kalimat ini mengenai kehendak yang diwariskan. Wasiat yang diwariskan itu pembengkakan suatu zaman yang telah berubah dan impian orang berganti. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihentikan. Selama orang mencari jawaban atas kebebasan, maka ia tidak akan pernah bisa berhenti. Dari situ mungkin dapat mengartikan jika ini sama halnya dengan grit atau tekad keyakinan besar dalam diri mereka ya. Kita semua ingat kala itu ketika seorang Shirohige sedang mendiskusikan kehendak D ketika dia itu menyebutkan One Piece kalah di Marineford ya. Ia mengisyaratkan D sendiri tidak hanya terhubung kepada Roger, tetapi mereka memang serasa memiliki ketertarikan dengan abad kekosongan dan kerajaan di masa lalu. Ini makin masuk akal lagi teman-teman. Setelah beberapa chapter ke belakang dalam manga One Piece yang juga membicarakan perihal abad kekosongan itu, Joy Boy dan juga kehendak D itu ada sangkut pautnya loh kemungkinannya.
Saat itu ketika era Shirohige itu berakhir nih, ia melakukan satu hal besar yang akan dipercayai oleh rivalnya tersebut. Shirohige dengan lantang mengatakan pesan Roger dan kebenaran tentang One Piece nih. Orang yang selama ini dinantikan Roger bukanlah kau, Teens. Ada seseorang yang memiliki semangat dari Roger, seseorang yang akan meneruskan masa depan Ace. Meski darah keturunan mereka telah terputus, nyala semangat mereka tak akan pernah berakhir. Semangat itu telah turun-temurun sejak dahulu, dan suatu hari di masa depan akan ada seseorang yang memikul sejarah yang telah berlalu ini. Seseorang yang berani menentang dunia itu. Sengoku, kau dan pemerintahan dunia takut pada peperangan yang akan melibatkan seluruh dunia ini. Aku tak tertarik dengan semua itu. Tetapi saat seseorang berhasil menemukan harta itu, dunia akan menjadi benar-benar kacau. Dan aku yakin hari di mana seseorang akan menemukannya pasti akan segera datang. One Piece memang benar adanya. Nah, kita kembali menelisik sejarah yang ditulis ya 800-an tahun lalu itu. Dimana kami juga berpikir pula arti dari One Piece sendiri itu adalah sebuah pesan yang dituliskan untuk seseorang generasi mendatang. Pria yang akan memiliki kemampuan dari tentara terkuat itu. Dimana arti One Piece sendiri itu kemungkinan besar adalah kisah kembalinya Joy Boy, teman-teman. Ini juga diperkuat lagi untuk mengungkapkan tabir One Piece sendiri adalah tentang Joy Boy. Maka peradaban Wano Kuni sendiri yang sebenarnya juga penghubung untuk menggali lebih dalam tentang One Piece sendiri semakin tergambarkan sedikit demi sedikit titik terangnya nih setelah kita lebih dalam kemarin menjelaskan ya soal peradaban aksara poneglyph tersebut, sebuah informasi dari 4 batu besar yang menentukan One Piece yang kita kenal sebagai Road Poneglyph. Nah, jika emang benar pula kerajaan kuno tersebut dipimpin oleh Joy Boy ya, maka di masa depan nanti masuk akal rasanya kenapa pemerintahan dunia itu diciptakan. Tetapi itu juga bisa dihancurkan kembali jika kekalahan Joy Boy di masa lalu akan menjadi kemenangan di masa depan. Kuncinya adalah pada para keturunan orang-orang di klan D. 800 tahun lalu berdasarkan apa yang terjadi dalam harta tersembunyi Marijoa sana, ada sosok bernama Im Sama kan. Yang paling menarik adalah Im Sama itu memiliki topi Mugiwara besar nih, dan kebanyakan dari kita pasti berpikir bahwa di masa lalu di era kerajaan kuno tersebut manusia sangatlah besar-besar pula, atau mereka sejenis raksasa seperti yang telah terjadi di Pulau Elba, dan topi tersebut kemungkinan terbesar adalah milik Joy Boy. Pasnya lagi, Joy Boy ternyata adalah seorang bajak laut ya. Lalu pertanyaannya, jika One Piece adalah kisah tentang Joy Boy, cerita seperti apa yang sedang ia rancang, dan mastermind besar apa yang berhubungan dengan titik-titik tersebut? Di sini kami berasumsi ya, Joy Boy adalah sebuah gelar dan dia adalah bajak laut. Ini sama seperti yang dipikirkan melalui perkataan Kaido. Jika awalnya kaptennya sendiri juga berpikiran menjadi Joy Boy, serta dirinya akan memulai perang besar yang memunculkan Joy Boy kembali. Nah, sekarang juga masuk akal nih pesan dari Oden kala itu. Sekitar 20 tahunan lagi akan ada bajak laut yang memimpin era baru. Mereka akan datang ke dunia baru itu. Bila aku mati, mereka lah yang akan mengalahkan Kaido. Yaitu adalah pesan Oden di chapter 1000-an lalu ya. Dia juga membaca gambaran tentang seseorang bernama Joy Boy di masa depan. Jadi Oden mungkin tahu kalau yang bakal mengalahkan Kaido itu adalah bajak laut di 20 tahun kemudian. Makanya dia meminta izin Toki untuk mengirim Kinemon dan yang lainnya berada di 20 tahun sejak hari tersebut. Lalu apakah memang benar jika Joy Boy ini juga sudah tahu jika ada seseorang yang lebih dahulu menemukan Laugh-Tale dibandingkan Soul Luffy, dan orang itu adalah Rogers? Apakah dia minta tolong pada Rogers yang meninggalkan pesan One Piece karena kepada Raja Bajak Laut tersebut? Karena jika memang seperti itu, sangat relate kaitannya kenapa dia berkata seperti ini, teman-teman. Kita ini terlalu cepat. Seandainya aku juga hidup di eramu, Joy Boy. Nah, makin penasaran lagi kan. Pesan Joy Boy pada One Piece sendiri adalah minta bantuan Rogers untuk mewujudkan gambaran masa depannya, yaitu akan ada manusia dari keturunan DDS Blue yang bertopi jerami sama seperti Joy Boy nantinya dan akan menentang dunia. Untuk melanjutkan misi dari Joy Boy setelah Roger tahu kondisi visinya saat itu, ia mengambil langkah terakhir untuk ikut serta mensukseskan misi tersebut dan melancarkan pesan pada Joy Boy demi mengubarkan bendera bajak laut lebih menyala terang lagi. Setelah informasi Cobra sebelumnya terburuk, ia berteriak kepada Sabo untuk mengatakan kepada Luffy dan juga Vivi bahwa kami itu berasal dari keluarga D. Oleh sebab itulah Im Sama begitu kaget. Mungkin alasan ia menyerang dan membunuh Cobra karena dia mengatakan kebenaran kepada komandan revolusioner Kaisar Abyss Sabo ya. Itu benar-benar membuat marah Guru dan Im Sama yang notabene para orang-orang D adalah musuh alami mereka.
Kita ingat betul, di tengah-tengah para Yonko bajak laut besar lainnya itu muncullah sebuah nama dengan kelompok militer tangguhnya itu kan. Mereka adalah para tentara terlatih yang memiliki misi menghancurkan dan mengubah sistem pemerintahan dunia sendiri. Mereka secara terang-terangan melawan para dewa tertinggi di Marijoa sana. Kelompok itu adalah Revolutionary Army dan pemimpin dari segala kelompok itu adalah sang penyandang nama di lainnya Monkey D. Dragon. Inilah orang yang menurut pemerintahan dunia sangatlah menakutkan dan merepotkan. Bahkan di dunia baru sekarang ini Bounty Dragon itu dianggap lebih tinggi dari para Yonko dunia baru sekalipun loh. Orang yang sepertinya benar-benar memiliki hubungan dengan Dr. Vegapunk itu sendiri. Kelompok pertama yang mengetahui tentang sang raja dunia yang menduduki kursi kosong dari Marijoa sana. Yang menarik teman-teman, puluhan tahun ke belakang Shirohige pernah bertanya sesuatu yang membuat penasaran tentang Will of D kepada Rogers. Kenapa dia seperti itu? Ia mengatakan karena dalam krunya juga ada seseorang yang menyandang nama tengah di dalam dirinya. Namanya adalah Marshal Deitch yang kemudian masa dikenal sebagai Kurohige. Namun tak pernah ada musuh yang begitu dibenci Luffy seperti halnya Kurohige kan. Ia tahu yang membuat Ace kakaknya mati dan orang itu menyebabkan pecahnya Marineford. Luffy sangat membenci Kurohige. Bahkan garis takdir itu pada akhirnya berkali-kali menampilkan pertemuan antara Kurohige dan Luffy. Siapa sangka pula di masa depan ini keduanya adalah seorang kaisar Yonko di dunia baru. Nah sekarang dengan informasi seperti itu nakama, mungkinkah api kehidupan para orang-orang kehendak di akan kian bersinar lagi? Mereka pada akhirnya akan terhubung satu sama lain, atau mereka akan menyebabkan bentrokan-bentrokan besar akhir-akhir ini? Dan chapter terbarunya ini juga ditampilkan kan Kurohige sendiri bersama dengan Dragon dan orang-orang lainnya penyandang nama tengah D itu sendiri. Wah itu menarik lagi. Nah sepakat ya tentang semua ini nakama. So terima kasih banyak ya telah nonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.